Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel saya yang membahas seputar soal-soal kimia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke nomor 51. Dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar yang mana? Nah, sebelum ke polar atau non-polarnya yang mengerjakan soal, kita lihat dulu nih cirinya. Mungkin dari kalian ada yang masih belum paham yang mana itu polar, yang mana non-polar. Syukur alhamdulillah kalau udah paham ya. Ini yang belum paham misalnya, ciri, ini ada beberapa ciri sebenarnya yang kita lihat nih. Ciri yang pertama, jika senyawa itu terdiri dari 2 atom dengan perbandingan 1:1, ingat ya, 2 atom saja dan perbandingannya 1:1, maka yang polar dia atomnya beda. Yang nonpolar atomnya sama. Contohnya seperti misalnya ada HCl. HCl kan dia asam klorida cuma 2 atom, H sama Cl. Perbandingan 1:1 dan atomnya beda, maka dia polar. Kenapa? Karena ada perbedaan keelektronegatifan antara H sama Cl. Yang lebih elektronegatif kan si Cl, maka nanti elektron dia lebih tertarik ke arah Cl. Maka ada perbedaan keelektronegatifan, makanya dia polar. Seperti itu ya. Kalau misalnya yang nonpolar, dia atomnya sama. Contohnya kayak H2. H2 kan H sama H, sama atomnya. Dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka dia nonpolar. Oke, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, lihat PeB-nya. Apa itu PeB? Pasangan elektron bebas. Kalau yang polar dia punya PeB, kalau nonpolar dia tidak punya PeB. Jadi di sini harus tahu dulu Lewisnya ya. Kalau misalnya cara cepatnya belum bisa, kita lihat cara lamanya atau cara konsepnya. Jadi lihat Lewisnya, misalnya contoh untuk yang polar itu ada NH3. N nomor atomnya 7, elektron valensinya 5, dia punya 5 elektron valensi. Kemudian H-nya ada 3, berarti di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H. Nah, si NH3 itu atom pusatnya kan N. Dia punya ini pasangan elektron yang tidak berpasangan atau PeB, maka dia termasuk ke polar. Itu ya. Kalau non-polar dia tidak punya PeB, contohnya CH4. Strukturnya seperti ini. Ini ada H, ini ada H, ini ada H, ini ada H. Jadi si C ini, atom pusat ini, dia tidak memiliki PeB, maka dia non-polar. Oke. Nah, ciri selanjutnya, lihat strukturnya. Kalau yang polar dia tidak simetris, kalau non-polar dia simetris. Sama kayak ini juga kalau misalnya dicerminkan kan tidak simetris. Gitu ya, karena ada PeB-nya ini. Kalau ini dicerminkan dia simetris, misalnya dicerminkan di sini. Maka dia simetris. Atau contoh lain. Misalnya seperti ini. Langsung pakai ikatan aja ya. Ini ada H, ini ada H, ini ada H, ini ada Cl misalnya seperti ini. Dengan CH4. Nah, dengan ini kita lihat, ini kan sebenarnya si atom pusatnya dia tidak memiliki PeB, tapi dia ada atom lain di sini, atom lain yang berbeda. Kalau misalnya dia tidak punya PeB, tapi ada satu atom yang berbeda, maka kan strukturnya tidak simetris nih. Kalau kita cerminkan di sini, nah, gitu kan, tidak simetris. Dia termasuk ke polar, meskipun dia tidak punya PeB tapi dia polar. Kalau ini kita cerminkan sini, kan sama atas bawahnya, itu ya, maka dia non polar. Oke, ini ciri-ciri antara polar dan non polar. Kita lihat nih, saya hapus ya. Kita lihat untuk soal nomor 51-nya. Yang A itu ada BeF2. Di sini tidak diberikan nomor atom, makanya nanti harus bisa sendiri ya, atau hafal sendiri. Be itu dia golongan 2A, maka elektron valensinya 2. Be ada 2 elektron valensi dan F-nya ada 2, berarti F di sini F punya 7 elektron valensi. Boleh dilengkapi, boleh juga enggak ya, karena kita kan harus cepat. Ini si atom pusat, dia terikat semua ke F. Si Be ini elektronnya terikat semua ke F, maka dia tidak punya PeB, artinya dia non polar. Gitu ya. Untuk BeF2 dia non polar. Yang BeF3. B itu dia golongan 3A. Langsung aja seperti ini ya. Nah,
Si B ini juga atom pusatnya dia tidak punya PeB, maka dia nonpolar juga. Sama nonpolar. Cek yang C-nya. CF4. C itu dia golongan 4A, kemudian ada F-nya 4. Ini juga sama, C-nya dia tidak punya PeB, maka nonpolar. Yang D, NF3. N tadi golongan 5A, ada F-nya 3. Nah, di sini nih, si N ini sebagai atom pusat dan dia punya PeB, maka dia termasuk ke polar. Kalau yang terakhir, si E itu dia F2. Nah, ini terdiri dari 2 atom yang atomnya sama, F sama F, maka dia non-polar. Gitu ya. Jadi nomor 51 yang memiliki kepolaran terbesar adalah yang D, NF3. Nomor 52, jika 200 ml PbNO3 2 kali 0,1 m direaksikan dengan 300 ml Ki 0,212 m, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masingnya berapa? Nah, kalau misalnya kita reaksikan, berarti ada tanda plus direaksikan, dia menjadi apa? Ini hasilnya apa? Hasilnya berarti ada PbI2 ditambah sama KNO3. Nanti tinggal disetarakan. Kalau ada yang masih belum paham dari mana ini dapatnya, nanti dari si PbNO3 2 kali ini diuraikan dulu aja jadi ion-ionnya. Berarti di sini ada Pb2 plus sama NO3 min. Ki juga sama. Ini ada K plus sama I min. Nanti tukar pasangan, tuh ya. Yang plus dia sama yang minus, jadilah PbI2, dan yang minus sama yang plus, jadilah KNO3. Gitu ya. Kalau masih belum paham, berarti dipecah jadi ion-ionnya, nanti ditukar pasangan. Oke, saya hapus lagi yang ini. Nah, setelah ada reaksinya, tahap selanjutnya adalah disetarakan. Jangan lupa disetarakan. Pb di sini 1, di sini 1 sudah. NO3 di sini ada 2, di sini ada 1, maka ini kita kalikan 2. Dan K-nya di sini 1, di sini 2, dikalikan 2 di sini. Ya. Nanti gunakan MRS, mula-mula reaksi sisa. Lihat PbNO3 2 kali, dia ada 200 ml, 0,1 molar, maka mol atau milimolnya dikalikan saja. 200 dikali 0,1 dapat 20 milimol. Untuk Ki-nya 300 dikali 0,12, berarti dapat 36. Itu ya. Ini 36 milimol. Ini belum terbentuk. Siapa reaksi pembatas? Cari dulu reaksi pembatas. Cara nyarinya, lihat mol atau milimol dibagi koefisien yang paling kecil. Ini 20 dibagi 1, 20. 36 dibagi 2 dapat 18. Maka ini adalah reaksi pembatasnya. Nanti tulis lagi di sini 36 milimol. Kemudian kita mencari di sini, di sini, di sini, itu gunakan perbandingan koefisien mol. Kalau di sini 36 dibagi untuk 2 koefisiennya, kalau untuk koefisien 1 berarti dia dapat 18 milimol. Di sini juga 18 milimol, di sini 36 milimol karena koefisiennya 2. Itu ya. Nanti diturun ke bawah, kalau yang di reaktan dikurangi, kalau yang di produk dia ditambah. 20 dibagi 18 dapat 2 milimol. Ini dia habis karena sebagai reaksi pembatas. Ini 18, di sini 36. Nah, pertanyaannya adalah konsentrasi dari sisa reaktan. Berarti siapa yang sisa? Yang sisa adalah PbNO3 2 kali sebanyak 2 milimol. Tapi yang diinginkan kan konsentrasinya, molaritas. Jadi molaritas dari PbNO3 2 kali sama dengan mol per volume. Tapi volumenya di sini adalah volume total. Kenapa volume total? Karena dia udah direaksikan. Maka di wadah itu volumenya adalah volume total. Mol atau milimolnya 2 milimol. Volume totalnya berarti si PbNO3 2 kali 200. Si Ki-nya 300 ditambahkan jadi 500 ml.
2 dibagi 500 dapat berapa? Berarti 0,004 molar. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Nomor 53. Jika diketahui ARO 16, Ca40, C12, massa kalsium oksalat atau CaC2O4 yang mengandung 24 gram atom oksigen. Jadi ditanya itu adalah massa kalsium oksalatnya, sementara yang diketahui adalah oksigennya. Jadi kita gunakan rumus kadar di sini ya. Berarti massa CaC2O4 per massa siapa yang diketahui? Oksigen sama dengan MR dari CaC2O4 dibagi sama jumlah O dikali ARO. Nah, ini ya. Jadi gunakan aja perbandingan. Nah, massa MR ini MRO-nya atau jumlah O dikali ARO-nya. Nah, yang ditanyakan massa CaC2O4. Massa CaC2O4, massa oksigen yang diketahui adalah 24 gram. MR dari CaC2O4 berapa? Coba kita hitung dulu. 40 tambah 24 tambah 64 dapat 128 per jumlah O di CaC2O4 ada 4 kan nih, ada 4, maka di sini 4 dikali ARO-nya 16 gitu ya. Berarti massa, ini saya hapus dulu. Massa CaC2O4 sama dengan 128 dikali 24 per 4 dikali 16, kali silang aja ya. Nanti kita sederhanakan nih. Ini 24 sama 4 bisa dicoret ya, dapat 6. 6 ke 16 bisa disederhanakan lagi, ini dibagi 2, ini dibagi 2 dapat 3, ini dapat 8. Nah, sekarang 128 dibagi 8 dapat berapa? Atau 128 dikali 3 dulu boleh ya. 8 kali 3 24, 6, 8, 3, 8, 4 dibagi sama 8 dapat 4, 4, 3, 2, terus 64 dibagi 8 dapat 8, jadi nanti dapat 48 gram. Ini jawabannya apa? Jawabannya jadi C itu ya. Jadi gunakan perbandingan massa sama MR-nya. Soal nomor 54 itu tentang gas ideal ya. Suatu wadah tertutup berbentuk bola bervolume 2,5 liter dimasukkan 2 mol AR dan 1 mol N2O4. Pada suhu T Kelvin, molekul N2O4-nya terdekomposisi seluruhnya menjadi gas nitrogen dioksida. Diketahui R adalah konstanta gas dalam satuannya seperti itu. Nah, jika tidak ada perubahan volume wadah selama proses tersebut, tekanan total gas pada suhu T-nya berapa? Ini ya, karena si tadi ada kan gas AR dan N2O4, tapi si N2O4-nya dia terurai sempurna menjadi gas NO2. Ini kan disetarakan di sini dapat 2 gitu ya. Jadi MRS dulu di sini. Ini awalnya 1 mol, ini belum ada. Karena N2O4-nya terdekomposisi sempurna, maka di sini 1 mol juga. Kemudian di sini perbandingan koefisien mol dapat 2 mol. Ini habis di sini 2 mol. Kemudian tadi ada AR-nya dia sebanyak 2 mol. Jadi nanti mol gas yang ada di bola itu berarti dapat 4 mol gitu ya. Kita masukin ke rumus VVNRT karena yang ditanya adalah P-nya atau tekanannya. Volumenya ada 2,5 liter, molnya berarti dijumlahkan dapat 4 RT. Jadi P-nya adalah 4 per 2,5 RT atau dapat 1,6 RT. Gak ada jawabannya ya? Oke, nggak apa-apa karena emang soal SIMA kan suka seperti itu. Gitu ya. Soal nomor 55, ini sudah saya sederhanakan, tapi kita lihat dulu, boleh baca soalnya juga ya. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COOH 0,15 m
dengan 50 ml CH3COONA 0,3 m. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH 0,1 m, maka konsentrasi CH3COO- yang ada setelah penambahan basanya berapa. Nah, dari sini buffer, sistem buffer, kita cek dulu buffer yang awal di sini sebelum ditambahkan NaOH dia sudah jadi atau belum. Ini dia ada asam lemah, ini dia ada garamnya atau konjugatnya. Kalau ada asam lemah sama konjugat, maka dia buffernya sudah jadi. Jadi antara ini sama ini nggak usah direaksikan, ya. Nah, kemudian ke dalam sistem buffer ini ditambahkan sama NaOH. Si NaOH ini bakal bereaksi sama siapa sih? Sama asam asetat kah atau natrium asetat? Cek dulu keasamannya. Ini kan asam asetat udah jelas-jelas dia bersifat asam. Kalau natrium asetat dia bersifat apa? Ingat dia garam. Garam itu yang masuk garam hidrolisis ya. Jadi sifatnya tergantung yang kuatnya siapa. Di sini yang kuatnya adalah NaOH, maka dia garam bersifat basa. Kemudian ditambah sama NaOH. NaOH sendiri dia bersifat basa. Maka si basa ini akan bereaksi sama siapa? Ya otomatis akan bereaksi sama si asam ini. Nggak mungkin kan basa ketemu basa? Gitu ya. Jadi nanti ada persamaan reaksinya. Maka di sini ada CH3COOH ditambah sama NaOH. Dia akan menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Jangan lupa disetarakan. Kalau ini udah setara. MRS. CH3COH. Lihat dari sini, dikalikan aja cari mol atau milimolnya ya. 50 dikali 0,15 dapat 7,5 milimol. NaOH-nya yang ini 25 ml dikali 0,1 dapat 2,5 milimol. Nah, dia punya data nggak? Punya, yang ini ya. 50 dikali 0,3 dapat 15 milimol. Ini air, biarin aja. Reaksi pembatas siapa? Ingat di soal sebelumnya, cari reaksi pembatas adalah cari mol dibagi koefisien yang paling kecil. 7,5 dibagi 1, 7,5. 2,5 dibagi 1, 2,5. Maka yang ini reaksi pembatasnya. Jadi di sini 2,5 milimol. Kiri kanannya sesuai dengan perbandingan koefisien mol. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka di sini juga 2,5 milimol. Di sini juga sama 2,5 milimol. Ini biarin aja. Nah, ingat juga nih, kalau di kiri dia dikurangi, kalau di kanan dia ditambah. Ini yang sering lupa tuh yang di kanan dia ditambah. 7,5 dikurangi 2,5 dapat 5 milimol. Ini dia habis. Ini dapat berapa? 15 ditambah 2,5 dapat 17,5 milimol. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini udah yang tersisanya ada. Oke, nah setelah ini berarti ini kan yang ditanya konsentrasi CH3COO-nya. Berarti dari mana? Dari si garam ini. CH3COONA diuraikan dulu menjadi CH3COO- ditambah sama Na+. Gitu. Nah, di sini ada 17,5 milimol. Ini juga sama ya, karena koefisiennya sama. Ini juga sama 17,5 milimol. Tapi yang kita inginkan yang ini. Berarti konsentrasi CH3COO-nya adalah mol per volume. Volumenya ingat volume total. Berarti yang ini. Jadi 17,5 milimol per 125 mililiter. Dapatlah 0,14 ya, maksudnya kan ini 17,5, jadi 0,14 molar gitu ya. Nah, ini kenapa nggak dari sini juga ada CH3COO- ya? Karena dia asam lemah. Kalau asam lemah itu dia panahnya bolak-balik, jadi nggak terurai sempurna menjadi CH3COO- sama H+. Jadi untuk CH3COOH nggak diikut sertakan.